Eh, saya sudah berangkat dari tadi. Ada satu hal yang kita tidak bisa lewat, kesadaran. Kesadaran, Jadi ya? kesadaran, maritime awareness. Kalau kita ingin terbuka belak-belakan, barangkali kita bisa hitung kadar maritime awareness bangsa ini berapa persen. Kita mulai dari Kompleks Senayan. Dari seluruh warga Senayan, berapa persen yang memiliki maritime awareness? Silakan, itu. Kalau itu sudah terbangun, berarti kami melihat manfaat laut. Jadi kalau kita bicara manfaat laut, kita didik anak-anak, mulai dari SD, SMP, dia mempunyai cita-cita, ada bayangan ke laut. Bayangan itu kongruen dengan pemikiran pemerintah yang visioner, bahwa 2050, 2030, kami sudah menjadi negara maritim. Untuk itu kami perlu industri maritim, kami perlu kapal ini, kapal ini. Kemudian sektor ini, sektor engineeringnya banyak. Sehingga ada bayangan di sana, anak-anak didik memang sudah berhayal, saya mau ke sana. Tetapi kalau ini tidak ada, perencanaan jangka panjang, dia jadi arsitek kapal, akhirnya jadi arsitek rumah dong. Karena kapalnya tidak ada. Nah, jadi di sini ada satu long term planning yang bicara ke sana, dan penyiaran SDM ini secara dini. Tanamkan maritime awareness. UNCLOS sudah bicara kepada dunia, Indonesia adalah archipelagic state. Ya. Jangan sampai kita tidak tanamkan pada anak-anak di 459 kabupaten pemahaman ini. Ini adalah satu kekuatan politik legal formal, ya, bahwa Indonesia adalah archipelagic state, negara kepulauan. Loh, kok kita tidak bangun dari basis ini? Nah, kalau kita mau terbuka, di laut itu ada begitu banyak konsep untuk mengisi pengangguran. Jadi solusi dari unemployment itu, laut menjanjikan sejumlah lapangan pekerjaan. Dan itu tidak dilirik oleh pemerintah ya sekarang ini. Perikanan, kemudian coastal tourism, belum kita bicara fishing, belum bicara transport, banyak sekali anunya itu, banyak sekali di punya sektor. Jadi kalau ikan, 3, tangkap, sudah bisnis kan? Kemudian budidaya, kan sudah bisnis kan? Budidaya, kalau kerapu, tikus itu kita kembangkan itu, kita beli 5.000, kita jual 200.000. Berapa persen untungnya? Per 1 biji, bukan per 1 biji. Kalau tiap kabupaten punya kira-kira berapa 100 petak, itu devisa yang luar biasa besar. Nah, sekarang kita cari siapa yang budidaya kerapu di Republik ini, yang panjang lautnya 81 hitung itu. Baru itu kita belum bicara krustasea, kita belum bicara siput yang yang kita bisa rekayasa, kita belum bicara itu. Jadi bangun satu maritime awareness. Hal ini saya tidak bosan-bosan tekankan, oleh karena pihak luar, sang superpower, dia mulai dengan satu enforce, sudah koersif, hey, you harus paham, saya punya maritime domain awareness program, you harus turut. Loh, kita harus punya, kami archipelagic state, kami juga punya kekuatan maritime awareness yang tidak kalah dengan saudara. Ini kan tidak ada, missing. Jadi forum ini, sebangsa ini sangat penting untuk kita mulai membangun, menggugah, maritime awareness kita mesti kuat. Karena kita mau bicara dari sektor ekonomi, rasa-rasanya tidak berlebihan apabila saya katakan, justru Singapura yang mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kita. Dalam bahasa teknis kita, Singapura punya hinterland ke kita ini yang begitu besar. Betul. Jadi keuntungannya bagaimana ini? Kita mesti lihat ini lingkaran ini putus. Jadi
Singapura adalah hinterland kita, bukan kita hinterlandnya dia. Ini terbalik. Kalau bicara mengenai maritime awareness ini memang harus dimulai dari pengambil keputusan ya Pak ya? Dimulai dari terutama pengambil keputusan untuk membuat undang-undang ya, pembuat undang-undang. Ya, saya melihat instrumen itu penting, ya. Itu akan memberikan semacam payung untuk langkah-langkah yang lain. Karena saya yakin dalam pemahaman saya kegiatan yang baik akan menjadi lebih cepat dilakukan jika didasarkan atas sebuah policy yang baik pula, kan begitu. Jadi perundangan legislasi itu menjadi bagian yang akan menguatkan itu. Sebenarnya termasuk bagaimana kita mencari seorang pemimpin yang punya visioner ke sana ya. Itu pasti kan. Karena kan kita bicara dari tadi bicara masalah worldview, mengenai masalah cara pandang, dan tentunya visi ke sana itu perlu. Walaupun memang yang dikembangkan memang bukan hanya maritim, yang lain juga dikembangkan, tetapi kita ini kan lagging behind ya, yang maritim ini terlalu jauh tidak tersentuh, dan oleh karena itu perlu diangkat, dan itu menurut saya yang menjadi penting. Pak Slamet, bicara mengenai bagaimana maritime awareness ini, kalau tidak salah Bapak juga dulu pernah menjalin kerjasama dengan Departemen Pendidikan. Sejauh mana itu Pak? Nah, bicara kesadaran maritim ya, mungkin saya ingat kata Bung Karno itu, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan atau meninggalkan sejarah. Sejarah bangsa ini, kebesaran bangsa ini adalah juga kita lihat mulai dari Samudra Pasai, Sriwijaya, yang paling besar adalah pada saat Mojopahit. Wilayah kita itu sampai dari Madagaskar sampai di mana itu besar sekali. Nah, kalau itu bisa kita ajarkan mulai dari awal, saya kira ada satu kebanggaan sebagai bangsa sendiri. Bahwa bangsa kita bukan bangsa yang sekarang itu kita terkukung di pemikiran kontinental, tapi pemikiran kita harus maritime gitu ya. Kejayaan negara-negara yang lalu ya, itu juga dari maritim, bukan dari yang itu. Sekarang pun negara-negara visinya maritim, nggak ada yang kiri kan, nggak ada yang miskin, hidupnya sejahtera. Mulai Belanda sampai Singapura pun kalau nggak orientasinya maritim, mungkin dia nggak kaya kan, gitu. Nah, oleh karena itu Angkatan Laut sendiri sebenarnya sudah mulai program itu di Hang Tuah SD, Taman Kanak-Kanak SD itu ada buku-buku pelajaran yang kaitan dengan masalah kemaritiman kita kenalkan sampai ke SMA itu. Ini upaya kita dalam rangka bagaimana membuka wawasan anak bangsa yang kecil itu ke depan. Gitu. Nah, kemudian program pelayaran kebangsaan itu muncul pada waktu saya sekolah di Lemhanas tahun 2000 itu. Ya, saat itu situasi kan masih begitu chaos gitu ya, di mana satu sama lain saling curiga, saling bertentangan. Nah, saya dengan Pak Darmadi itu salah satu Dirjen Pendidikan di Pendidikan Nasional ngobrol-ngobrol bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan ini. Nah, pemikiran kita bagaimana kalau kita naikkan ke kapal. Ya, para mahasiswa itu kita naikkan ke kapal, kita ajak layar supaya melihat kenyataan itulah wilayah negara kita yang sangat luas itu. Nah, kebetulan itu di